Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aji Muhammad Ridho, bisa dipanggil Aji. Dan selamat datang di Ji Podcast pada malam hari ini, yang akan menemani kalian yang lagi istirahat pada malam hari ini. Di sini aku lagi mau ngebahas sebenarnya kuliah itu penting apa enggak sih? Terus gimana sih ceritanya aku itu bisa milih kuliah dibandingkan dengan yang lain. Oke, langsung aja, nggak usah basa-basi, langsung aja check it out. Gini ya guys, aku mau ceritakan dari awal banget nih. Jadi dulu aku itu SMA itu sempat kuliah sebentar sih, terus aku tidak nerusin lagi karena aku sedang sakit, adalah sakit itu. Terus aku gabia dulu, habis itu aku mondok, lalu langsung aja berlanjut ke sesi berikutnya. Kenapa sih aku kok lebih memilih kuliah dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan kerja, dibandingkan dengan itu mondok lagi atau apa. Yang pertama dulu ceritanya itu, lanjut ke cerita selanjutnya guys. Jadi kan orang tua kan udah nyelesain aku untuk mondok kan. Terus itu aku kayak memberi tawaran buat aku untuk habis ini mau lanjut kemana. Dan ketika itu gue itu lagi bingung lanjut kemana, enaknya mau kuliah atau mondok lagi. Dan ada sih di benak pikiranku yang berpikir bahwa aku ingin cari suasana yang baru. Lalu ya aku pilihlah kuliah kayak yang berat di pertimbangan aku, yang di paling berat yang ingin aku inginkan mungkin ya kuliah itu. Kira aku milih untuk lanjut kuliah dan orang tua mendukung. Jadi aku mau ngelanjutin setelah aku terima di UMY. Aku kan bingung untuk nyari tempat untuk tinggal gitu. Itu aku untuk nyari lingkungan yang baik, aku nerusin di Unires. Jadi di Unires itu aku ketemu sama teman-teman baru guys, dari prodi-prodi lain berkumpul di situ. Di situ ada SR, ASR yang selalu membimbing aku dari pagi dan sampai malam gitu ya. Ya di situ dari pagi aku kayak diajarin gitu, kayak mentoring pagi. Dan di bangun sholat subuh selalu diingatkan untuk sholat di musola. Dan ketika malam itu ada pelajaran dari Unires gitu, kayak semacam ada pelajaran bahasa Inggris, terus ada pelajaran semacam kayak ibadah, praktek ibadah seperti itu sih. Itu membantu banget untuk pengembangan agama Islam bagi aku. Aku mau cerita juga tentang suka duka aku ketika di Unires. Aku bakal bertemu sama banyak teman, ada teman sekamar gitu, ada ketemu teman deket juga yang baik gitu. Itu sih yang mungkin bisa membantu aku banget ya untuk lebih kenal dengan lingkungan UMY ini dan membantu aku beradaptasi di Jogja ini mungkin ya. Ini yang penting itu adalah kebersamaan ya guys. Jadi gue bakal ceritain gimana sih keresahan-keresahanku ketika gue udah di perkuliahan gitu. Antara lain juga menemukan semacam tugas banyak juga sih. Dan
Terus aku mau cerita lagi nih tentang keresahan-keresahan apa sih yang sebenarnya yang gue dapat ketika gue kuliah. Ya yang pertama itu mungkin untuk pertemanan ya guys. Pertemanan kuliah itu nggak seperti sedekat eh, kita SMA dulu. Mungkin kalau SMA dulu kan kita bertemu dengan teman dari pagi sampai sore, ketemu dengan orang-orang itu terus dan setiap hari Senin sampai Sabtu gitu ya. Kalau di perkuliahan kan mungkin kita ketemunya itu ya mungkin eh, di matkul ini, terus di jam berikutnya mungkin, dan kadang itu teman kita itu kayak berganti-ganti dan jadwalnya itu beda-beda. Jadi eh, apa ya, jadi kalau ketika pertemanan di perkuliahan itu kita harus mengusahakannya. Kalau kita tidak berusaha untuk aktif di kelas, kayak mencoba kayak ngajak temen kemana kayak, atau ngajak nongkrong atau apalah, mencoba bersosialisasi gitu, ya kita tidak akan mendapatkan circle pertemanan di perkuliahan. Jadi tinggal aktif-aktifnya kita gitu guys. Terus ada satu lagi kayak yang aku mau sharing tentang perkuliahan. Jadi di perkuliahan itu pokoknya kalau saranku kamu harus kayak rajin-rajin masuk kuliah sih, kalau kamu benar-benar ingin aktif dan mungkin temenmu mau sekelompok sama kamu ya. Itu jadi kayak di perkuliahan itu sebenarnya kayak dosen itu mengajari itu tentang kayak materi-materi yang berupa kayak uh, inti-intinya aja. Jadi kalau untuk ingin kita kayak menekuni kayak tentang suatu bab itu secara keseluruhan, jadi kita yang uh, menelusurinya materi itu sendiri tersebut guys. Jadi kita harus sering-sering baca buku yang lain, atau kita sering aktif tanya-tanya ke dosen atau apa kalau bingung. Kalau kita diam-diam aja, kita kalau kita diam-diam aja dan kita kurang aktif, mungkin dosen jadi kurang memperhatikan kita dan kita mungkin dinilai tidak kurang aktif ya di perkuliahan tersebut. Dan kayak ilmu yang kita dapat itu, yang kita serap itu cuma yang ada di PPT dosen aja guys, gak ilmu secara kompleksnya. Jadi kita emang harus menelusuri ilmu itu, uh, kayak kita harus menelusuri ilmu lebih dalam. Jadi kayak kita harus mengasah pola kritis kita ketika belajar di perkuliahan itu guys gitu. Itu lagi sih tentang perkuliahan yang gue mau sharing itu tentang mungkin kayak kepintaran orang misalnya dalam menerima pembelajaran dari dosen atau apa gitu. Itu sebenarnya kalau di perkuliahan, kalau orang pintar aja kalau dia itu nggak rajin itu sama aja guys. Jadi yang paling penting itu menurutku ngerjain tugas sih. Jadi menurutku kalian harus kayak rajin-rajin kayak ngumpulin tugas gitu sih guys, biar mendapat nilai bagus. Jadi orang yang di perkuliahan kalau cuma ngandalin pintar aja, kalau kita mudah kayak nerima materi dari dosen, dan kalau kita tidak rajin ngerjain tugasnya, sama aja guys, nilainya tetap bakal ya gitu sih, bakal ngulang dikasih D atau E mungkin kalau nggak ngerjain tugas. Jadi itu tugas itu yang paling penting. Jadi jangan, kalau saran aku jangan sampai kalian itu kayak skip tugas. Jadi usahain untuk ngerjain uh, itu tugas dari dosen, itu paling penting guys gitu. Terus gini guys, untuk masalah kalau kita biasanya ada kayak tugas kelompok gitu ya guys, itu kalau saran dariku, dari aku dulu yang orang yang tidak pernah aktif gitu ya, jarang aktif, jarang kayak cari-cari kayak circle atau cari-cari kelompok gitu,
karena kan ini ceritanya. Intinya guys, kalau kamu ingin cari kelompok itu kamu harus aktif sih. Kita lihat dari itu, kamu sering masuk di kelas atau kamu rajin ketika dosen apa itu ngajar, misalnya kamu aktif, misalnya kalau ada apa-apa kamu kelihatan bertanya, kamu selalu rajin ngerjain tugas dosen, insya Allah mudah sih kalau nyari kelompok-kelompok gitu. Jadi teman-teman mungkin bakal banyak yang terima kamu untuk jadi kelompoknya gitu guys, mungkin gitu. Oke, menurutku kalau kamu di perkuliahan memang kalau untuk masalah kelompok atau teman, kalian memang benar-benar harus aktif, kalian harus mencari, jangan nunggu orang itu ngajar kalian. Jadi kamu kayak nanti jadinya kayak kalian nggak dapet kelompok, terus kalian dapet kelompok-kelompok yang ya gitulah, kayak tidak sesuai yang kalian harapin gitu sih menurutku. Oh guys, terima kasih atas antusias kalian untuk menonton podcastku. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.